bersama Pak Nanda? Semangat dan siap mengikuti pembelajaran dengan Pak Nanda. Sebelum itu Pak Nanda akan cek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Nando kenapa nggak masuk? Sakit. Nah, anak-anak, kemarin kalian masih ingat apa enggak? Dengan pembelajaran yang diberikan Pak Nanda minggu kemarin? Masih. Belajar tentang apa kita kemarin? Sistem pencernaan manusia. Oke, sistem pencernaan manusia. Kemarin ada apa aja sistem pencernaan manusia? Dimulai dari makanan masuk ke mulut, terus kemudian kerongkongan, lambung, usus besar, Usus kecil, usus halus, terus sebelum ke anus disimpan di mana dulu? Di rektum. Betul. Nah, hari ini kita akan belajar topik selanjutnya masih berkaitan, yaitu topik mengapa kita perlu makan dan juga minum. Kira-kira kenapa kita perlu makan dan minum? Tahu nggak? Biar berenergi. Terus Alia menjawab biar berenergi. Ada lagi? Hah? Agar kuat. Yusuf menjawab agar kuat. Agar bersemangat ya. Jawabannya sudah bagus. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kita hari ini akan mengenal jenis-jenis makanan bergizi dan manfaatnya bagi tubuh. Terus kemudian cara memilih makanan yang sehat, yang baik untuk kesehatan dan sistem pencernaan. Dan yang terakhir ada menjelaskan hubungan antara makanan dengan kesehatan organ pencernaan. Sebelum itu Pak Nanda bawa 2 buah makanan. Pak Nanda tunjukkan. Yang sebelah kanan ini buah apa? Buah naga. Yang sebelah kiri? Mie instan. Oke. Pak Nanda mau tanya, kira-kira makanan yang sehat itu yang mana? Buah naga. Makanan yang kurang sehat? Mie instan. Semuanya sudah paham. Oke. Untuk itu selanjutnya Pak Nanda juga akan kasih pertanyaan. Oke. Bagaimana? Mengapa kita harus makan dan minum? Mengapa kita harus mempelajari makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa? Kalau tadi sudah Pak Nanda tanyakan, jawabannya biar berenergi, biar bersemangat, gak lemas, gak loyo. Tadi sudah sarapan semua belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kenapa yang belum? Bangunnya kesiangan. Oke. Untuk besok Pak Nanda sarankan untuk sarapan terlebih dahulu. Nah, oke, Pak Nanda sekarang mau tanya lagi. Kira-kira dari makanan yang Pak Nanda tunjukkan tadi ada makanan sehat dan tidak sehat. Kira-kira kalau kita salah pilih makanan gimana? Cepat sakit. Terus usus buntu, apa lagi? Kalian pernah sakit perut gak? Pernah. Felisa menjawab diare. Oke, good. Kira-kira kenapa penyebabnya Felisa? Makanan yang kurang sehat pernah? Tiba-tiba makanan yang kurang sehat terus Felisa sakit perut pernah? Pernah. Contohnya makan apa? Mie pedas. Felisa menjawab makanannya mie terlalu pedas. Oke, bisa. Terus kemudian Pak Nanda mau tanya lagi, kira-kira
agar sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dalam satu piring kira-kira diisi apa saja? Nasi toh, ada sayur, terus lauk, oke, pilih. Terus ada buahnya, minum air putih, minum susu, terus apa Fadil? Minum apa lagi? Makannya apa lagi? Ada apa lagi selain itu? Roti, oke. Terus? Oke, nggak apa-apa. Tadi semua jawabannya sudah keren. Untuk menjawab pertanyaan yang Pak Nanda berikan, Pak Nanda akan bagi kalian menjadi 5 kelompok besar. Nah, untuk kelompoknya sudah Pak Nanda berikan. Untuk ini kelompok Oke, untuk kelompok 1 ada Felicia, Raditya, Dewi, Nurfaza, dan Mando di sebelah sini, kelompok 1. Oke, nanti berpindahnya nunggu instruksi dari Pak Nanda dulu. Oke, untuk kelompok 2 ada Dimas, Alma, Fadila, Rohim, dan Philip. Terus kemudian kelompok 3 Kevin, Alvaro, Indah, Faidan, dan Saka. Kelompok 5 ada Devara, Bilkis, Tina Maria, Suryo, dan Yusuf. Terus kemudian ada kelompok kelima yang paling banyak ini. Ada Davita, Bima, Isan, Nadine, Yamai, dan Saravana. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada sekarang bisa berpindah ke kelompoknya masing-masing. Oke, tanpa bersuara ya. Oke, mulutnya diam semua. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke, sudah. Belum? Oke, sudah ya. Terus ini Pak Nanda akan bagikan lembar kerja peserta didik. Sebelum itu, Pak Nanda akan bagikan petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu. Nanti Pak Nanda akan berikan lembarnya. Kemudian anak-anak amati berbagai jenis gambar makanan yang telah disediakan. Nanti Pak Nanda akan berikan setiap kelompok satu-satu. Terus kemudian jika mengalami kesulitan dalam menentukan kandungan makanan, kalian dapat melihat buku LKS. Oke. Terus tentukan makanan sehat dan makanan tidak sehat. Kemudian tempelkan makanan di dalam ompreng MBG, ya.
Di dalam kompreh MBG, kira-kira makanan sehat itu yang seperti apa isiannya? Terus kemudian, tapi Pak Nanda ada 2 kompreh MBG. Yang pertama, khusus makanan yang sehat, menurut kalian sehat. Yang kedua adalah makanan yang kalian sukai. Kira-kira kalian suka makan apa? Terus perwakilan kelompok nanti akan Pak Nanda spin untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Waktu pengerjaannya adalah 15 menit. Kurang apa? Lebihan. Cukup ya? Oke, cukup. Nanti kalian harus analisa dulu atau kalian cari tahu kira-kira makanan ini mengandung apa. Misalnya mengandung nasi, mengandung karbohidrat. Terus buah ini mengandung apa? Nanti cari di buku LKS. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, perwakilan setiap kelompok bisa maju ke mejanya Pak Nanda untuk mengambil. Ayo, perwakilan setiap kelompok. Waktu pengerjaannya tadi berapa menit? 15 menit. Oke, kita cek dulu. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 07.49. Berarti nanti selesainya jam pukul 9.05. Pak Nanda kasih kelebihan waktu 1. Buku LKS-nya bisa dikeluarkan ya nanti untuk
penyusunnya gimana? Ada kesulitan apa enggak? Kesulitan apa enggak? Oh ya, tadi Pak Nanda lupa memberikan instruksi. Itu kan ada statusnya, dibuka aja nggak apa kalau kesulitan. Gimana? Bisa ada bisa. Oke, semuanya dengarkan Pak Nanda dulu. Di dalam satu omreng itu bisa menempelkan berbagai jenis makanan, nggak hanya satu saja. Boleh seperti itu atau boleh satu-satu, terserah kalian. Bebas, Pak Nanda bebaskan. Nah, terus itu kan ada gambar organ pencernaannya. Nanti digunting, terus nanti dilipat. Setelah itu bisa ditempel di salah satu buku kalian. Boleh di buku IPAS. Ya. Sudah bawa gunting? Kok mau ada gantian? Iya. Gunting berapa?
Bosan apa enggak? Oke, semua ya. Yang kalian sukai. Terus nanti jangan lupa cari tahu kandungannya yang kalian masukkan itu ada kandungan apa? Kalian bisa cari tahu.
sudah selesai. Waktunya kurang 2 menit ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Yang belum ditempel segera ditempel. Sudah. Oke, kurang 15 detik lagi ya. Oke, waktunya sudah habis. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya adalah sesi presentasi. Untuk teknisnya presentasi nanti adalah perwakilan dari setiap kelompok. Nanti pokoknya perwakilan saja. Jadi misalnya kelompok 2 Pak Nanda Spin, berarti kelompok 2 yang akan maju presentasi ke depan. Halo. Oke. Semuanya dengarkan Pak Nanda dulu. Tepuk 1. Oke, belum kompak. Tepuk 1. Oke, terima kasih. Nanti teknisnya adalah maju ke depan. Ya. Ya, Pak Nanda Spin nanti maju ke depan. Terus kemudian kelompok yang lain mendengarkan kelompok yang maju. Nanti bisa bertanya atau bisa menanggapinya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau begitu sebelum presentasi ke depan, kita berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri, nanti ikuti gerakan dan kata-kata dari Pak Nanda. Oke, gerakannya seperti ini. Aku bisa. Aku hebat. Aku semangat. Oke, ulang lagi. Aku bisa. Aku hebat. Aku semangat. Oke, syaratnya nanti semuanya harus berbicara semua dan harus bergerak semua. Oke, siap? Oke, siap. Hitungan dari 1
2, 3. Aku hebat. Aku bisa. Aku hebat. Aku semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semuanya bisa duduk kembali. Oke, siap di spin ya? Siap diacak? Oke, siap. Kira-kira siapa ya yang maju presentasi? Oke, yang maju presentasi adalah kelompok 3. Kelompoknya Indah, Sakal, Faidan, Kevin dan Niza. Oke, berikan tepuk tangan. Maju ke depan. Ya, semuanya maju ke depan. Jangan di belakang. Untuk teman-teman yang lainnya bisa menyimak penjelasan dari kelompok 3. Nah, nanti apabila ada yang kurang bisa menambahi atau memberikan pertanyaan. Oke, yang mau bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bisa ditunjukkan dulu. Yang mau dipresentasikan yang apanya dulu? Ayo, sudah siap? Oke. Bisa dibacakan hasilnya. Kira-kira kelompok 3 tadi menyusun makanan apa ya? Ada tempe, daging, endok, nasi. Ayo teman yang lain. Ketawakan ya. Ayo, semuanya diam. Nah, oke. Sudah menyusun banyak sekali makanan. Ada sayurannya, ada sawi. Terus kemudian ada telur. Terus ada nasi, ada susu. Kira-kira kandungannya ada apa saja kelompok 3? Oke, terus Vitamin A terdapat pada sayur-sayuran, protein hewani terdapat pada daging, susu, dan telur, dan protein terdapat pada telur. Dan vitamin C terdapat pada jeruk, vitamin D, kuning telur, dan karbohidrat terdapat pada nasi.
Anda mau tanya. Kira-kira kelompok 3. Oke, yang lain bisa didengarkan nanti karena akan Pak Nanda tanya juga. Kira-kira kalau bisa ditunjukkan makanan tidak sehat. Kalau kita mengonsumsi makanan tidak sehat secara terus-menerus, makanan mengandung minyak secara berlebih, apa yang akan terjadi? Bisa sakit, terus apa lagi? Tidak sehat bagi tubuh, Kalau makan permen terus, sakit gigi. Dinda tadi menjawab giginya bisa keropos. Diabetes, apa lagi? Bisa menjawab gizinya tidak tercukupi. Terus kenapa kita perlu makan makanan yang sehat setiap harinya? Gizinya seimbang. Terus oke. Ya terus Kevin, jawabnya keras tadi gimana? Lebih berenergi. Terus mengandung vitamin. Vitamin apa lagi kalau jeruk? Vitamin C. Oke, terus apa lagi? Mengandung. Kalau telur mengandung protein hewani. Kalau sayur-sayuran mengandung apa tadi? Sayur mengandung, kelompok 1 menjawab serat. Oke, kira-kira serat itu berfungsi untuk apa? Kalau kita mengonsumsi serat, memperlancar buang air besar. Tidak apa bahasanya? Tidak sembelit. Oke, good. Terus sudah? Oke, sudah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Bisa duduk kembali. Oke. Surya dan Yusuf, Pak Anda kasih pertanyaan karena tadi tidak mendengarkan presentasi kelompok 3. Kira-kira serat tadi mengandung apa? Serat. Serat itu baik untuk apa? Baik untuk pencernaan. Kalau kita mengonsumsi serat terus-menerus, maksudnya kalau mengonsumsi serat bisa? Tidak. Tidak apa lagi bahasanya? Tidak tidak sembelit menurut kalian. Sudah tahu? Oke, sudah tahu. Oke, jangan rame sendiri ya. Oke, presentasinya Pak Nanda pilih perwakilan saja. Untuk itu Pak Nanda akan kasih presentasi. Tadi kalian sudah menyusun banyak sekali makanannya. Ada tadi Pak Nanda lihat nasi, itu ya. Terus apa lagi? Daging, telur, sayuran, susu. Terus apa lagi? Ada yang apa lagi? Ada buahnya. Namun untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari itu tidak sembarangan anak-anak, ya. Ada aturannya. Bisa dibuka buku LKS-nya. Ada namanya piramida nutrisi makanan.
dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Tetapi sekarang sudah tidak dipakai lagi karena tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang. Nah, Kementerian Kesehatan mengeluarkan namanya adalah isi piringku. Isi piringku atau piramida, ini sesuai dengan piramida. Dalam menyusun sebuah makanan, ayo tadi bisa dikoreksi. Kira-kira sudah sesuai atau belum? Kalau misalnya makanan yang mengandung minyak, mentega, gula, makanan manis dan minuman manis. Contohnya apa tadi? Yang manis-manis? Permen, donat, rambulan. Nah, itu ada aturannya ternyata, anak-anak. Yaitu 10% dari keseluruhan. Terus kemudian yang daging, ikan, kemudian telur, kacang-kacangan. Berapa persen? 35%, bagus. Terus kemudian ada buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, tadi kalian mengisi ada yang sawi, ada yang jeruk. Terus apa lagi? Tadi buah apa? Semangka, belimbing, itu ya. Itu maksimalnya 25%. Terus kemudian ada nasi, roti, singkong. Contohnya ada singkong, gandum. Terus kentang. Itu maksimalnya 35%. 35 ya. Terus misalnya kalau makanannya terlalu manis gimana? Apakah boleh lebih dari 10%? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Sesuai aturannya tidak boleh. Kenapa kira-kira tidak boleh? Tidak seimbang. Good. Terus bisa menyebabkan sakit gigi. Oke. Terus yang kemudian kalau kita terlalu banyak, misalnya kita sudah makan nasi, terus makan roti, makan singkong dalam waktu yang bersamaan, porsinya sangat besar, lebih dari 35%. Boleh apa tidak? Tidak. Kenapa? Kira-kira nasi itu mengandung gula atau tidak? Mengandung, tapi sedikit. Kalau misalnya nasinya panas, gulanya itu sangat tinggi. Maka dari itu untuk makan nasi sebaiknya dalam keadaan dingin. Oke. Terus kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau kita mengkonsumsi berbagai macam buah-buahan, kandungannya ada apa saja? Kalau dalam buah apa? Contohnya Alia. Buah apa Alia? Yang Alia tuliskan. Buah jeruk mengandung vitamin C. Nah, vitamin C itu berfungsi untuk manfaatnya kalian mengonsumsi vitamin C itu berfungsi membantu pembentukan dan pemeliharaan zat perekat tubuh yang mengikat sel-sel tubuh. Terus kemudian ada nih vitamin D. Vitamin D itu berfungsi mengatur kadar kapur atau kalsium. Bukan kapur papan tulis ya. Oke, masih penyakit itu disebut dengan apa? Rakitis. Isan. Penyakit tulang disebut dengan apa tadi? Rakitis. Oke, masih fokus. Terus kemudian ada vitamin A. Vitamin A ini berfungsi untuk kesehatan mata dan kulit. Vitamin A diperoleh dari mana? Dari susu. Oke. Terus ada vitamin B juga. Vitamin B itu ada macam-macam jenisnya. Ada vitamin B. B1, B2, B6, dan B12. Nah, gabungan dari 4 vitamin ini disebut vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks. Nah, tadi pendapat jelaskan agak
berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Ada telur, ikan, daging, contohnya. Terus karbohidrat. Karbohidrat kelihatan dari belakang. Alma dibaca karbohidrat. Fungsinya untuk apa? Dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Kalian bisa berangkat ke sekolah, ya, bisa belajar, nggak ngantuk, nggak lemas. Artinya berenergi. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ada nasi. Betul tadi yang kelompok 3 sampaikan. Ada contohnya nasi, kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, dan tepung tebengan. Lemak. Contohnya tadi bisa dari daging, kacang-kacangan, dan susu. Tadi kalau misalnya dalam sebuah isi piringmu berapa persen piramidanya maksimal? Berapa persen tadi boleh mengonsumsi lemaknya? 30. Lemak 10%. Oke. Nah, ini ada serat sayur. Bisa didapat dari sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Digunakan untuk apa? Membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Tadi siapa yang jawab tadi yang sebelit? Betul. Terus kemudian air. Nah, air juga penting. Jangan lupa minum air putih. Oke? Jangan minum es terus, minum air putih. Bisa didapat juga dari buah-buahan, sayur-sayuran, atau air minum. Air membantu melunakkan makanan dan pembentukan air liur. Kalau kekurangan air liurnya itu kurang juga otomatis. Kenapa kita perlu minum air terus kok? Kenapa? Karena tubuh kita memerlukan air. 60% tubuh kita itu diisi oleh air. Baru misalnya makanan dan baik. Ini Pak Nanda ada. Nah, ini contoh makanannya. Ada dalam piringnya ini. Ada karbohidratnya dari nasi, terus kemudian ada seratnya, bisa diambil dari tomat, terus sayur sawi, kemudian vitamin ada dari tomat, terus kemudian mineral bisa dari tomat, kemudian protein dan lemak itu bisa dari 3. Ada telur, dan kita dulu, terus kemudian ada susu. Nah, ternyata dalam satu makanan itu tidak hanya mengandung satu jenis saja, tapi ada banyak sekali, ada berbagai macamnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, ini Pak Nanda ada media, yaitu organ pencernaan manusia. Oke. Ada yang mau Pak Nanda tunjuk sekarang? Ya, Pak Nanda tawarkan. Oke, Pak Nanda tawarkan dulu. Ada yang mau maju membantu Pak Nanda? Ada yang maju? Oke, sekarang nggak ada ya. Pak Nanda tunjuk Wisnu. Wisnu bisa maju ke depan? Bisa dibawa ini ya, untuk makanannya. Dibawa. Wisnu memilih makanan apa?
makanan apa itu? Sayur sawi. Kalau sayur sawi tadi mengandung apa? Serat. Oke. Coba sekarang perjalanan kemarin sudah Pak Anda contohkan. Perjalanan makanan dimulai dari mana dulu Wisnu kemarin? Kan? Sawinya dimakan melalui mulut. Nyam. Terus kemudian masuk ke kerongkongan. Terus baru masuk ke dalam lambung. Nah, dalam lambung itu kemarin apa? Sawinya diapakan? Dihancurkan. Nah, secara apa kemarin? Kimiawi. Terus kemudian masuk kemana lagi? Usus besar dulu. Diserap sari-sarinya ke tubuh kita. Terus kemudian sari-sari yang tidak terserap, kata Alia tadi, masuk ke dalam usus besar, baru mampung di rektum, baru dikeluarkan di anus. Oke, tepuk tangan untuk Wisnu. Nah, sekarang Pak Nanda ada soal nih yang bisa kalian nanti siapa Nanda panggil langsung ke depan. Nomor ini, nomor absen 1. Radit. Selanjutnya absen 2. Absen 3. Absen 4. Absen 4. Bisa masuk al. Absen 5. Absen 6. Absen 7. Absen 8. Absen 9. Absen 10. Absen 11. Absen 12. Absen 13. Absen 14. Absen 15. Absen 16. Absen 17. Absen 18. Fajar.
ada huruf A atau tidak? Ada. Kalau misalnya huruf A, kalian menjawab pertanyaan huruf A, berarti yang di atas ini adalah pertanyaan A. Diangkat gini, coba angkat semuanya. Wisnu menjawab apa itu? Hah? Menjawab apa? Menjawab B. Kalau B, B-nya di atas. Ada tahu huruf B kecil itu loh di atas. B-nya yang di atas. Kalau C, C-nya yang di atas. Diputar gini. B-nya yang di atas. Kalau yang B. Ada yang ditanyakan? Rohim sudah paham? Sudah. Sudah siap atau belum? Sudah. Jawabnya nanti akan Pak Nanda scan. Kalau Pak Nanda sudah hitung 1, 2, 3, nanti diangkat semua. Baru Pak Nanda scan. Oke, sudah siap ya? Pertanyaan akan Pak Nanda munculkan di layar. Nah, nih. Pak Nanda bacakan. Oke, nanti menjawabnya menunggu instruksinya Pak Nanda. Zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi utama itu ada apa ya? A. Protein. B. Lemak. C. Karbohidrat. D. Vitamin. Sudah menyiapkan? Sudah. Oke, semuanya bisa diangkat. Tunjukkan ke kameranya Pak Nanda. Oke. Ya. Oke, temannya jangan sampai. Kamu belum? Nando tadi nggak masuk ya? Ada yang menjawab? Lemak. Pertanyaan selanjutnya. Zat gizi yang berfungsi untuk pertumbuhan memperbaiki jaringan tubuh. A. Protein. B. Mineral. C. Air. D. Serat. Oke, sudah? 1, 2, 3.
Sudah atau belum? Oke, 1, 2, 3. Diangkat semuanya. Diangkat. Oke, untuk penilaiannya sudah selesai. Nah, jumlah perolehan skornya itu secara keseluruhan aja pernah bacakan ada 60%. Gimana? Gamenya seru apa enggak? Seru. Nah, Pak Nanda mau tanya sekarang. Oke, untuk memperbaiki hasil belajarnya di rumah ngapain nanti setelah ini? Belajar, bukunya dibuka kembali, dibaca-baca lagi. Terus gimana? Untuk nanti kan dapat MBG-nya dihabiskan karena itu sudah sesuai dengan sudah diatur oleh ahli gizi, ya sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Tuh. Oke, kira-kira yang sulit tadi yang bagian mana? Gak ada. Bagian yang paling seru yang mana? Semuanya seru, alhamdulillah. Terus untuk pertemuan selanjutnya kira-kira mau apa lagi? Main game. Oke, nanti untuk pembelajaran hari ini dengan Pak Nanda sudah cukup. Untuk itu, tapi sebelum Pak Nanda tutup, alangkah lebih baiknya kita mengucap apa? Mengucap syukur karena pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oh ya, untuk nanti yang nggak masuk tadi, Nando, ya Nando nggak masuk tau? Dikasih tahu kalau hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan manusia pada mengetahui topik mengapa kita perlu makan dan minum. Ya, Pak Nanda pesan untuk selalu menjaga makanannya. Jangan makanan yang terlalu pedas, tidak baik untuk pencernaan kita. Nah, untuk itu Pak Nanda akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selalu happy, selalu ceria. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dimaafkan.